Mengapa kalau Yesus itu ingin menyelamatkan kita, mengapa dia harus mati? Nah, ini adalah selalu dipertanyakan. Bahkan siapa saja bisa bertanya begitu. Kalau Yesus mau menyelamatkan manusia, untuk apa dia mati? Dan untuk apa dia disalibkan? Nah, begini. Setiap manusia itu adalah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah relasi Allah dengan manusia itu sudah terputus. Atau hubungan antara Allah dengan manusia itu sudah terputus. Makanya Firman Tuhan bilang sebelumnya, Firman Tuhan sudah memberitahukan setiap pohon-pohon yang ada di taman ini boleh memakannya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengahmu itu jangan memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, pastilah engkau mati di sana itu jangan mengartikan secara yasmania, tapi pastilah engkau mati di sana itu adalah mengartikan secara rohania. Mengapa saya mengartikan secara rohania? Karena Adam itu pada waktu dia berbuat dosa, dia tidak mati secara langsung di situ. Itu secara fisik atau secara yasmania. Dia hidupnya 930 tahun yang lalu dia mati. 930 tahun lalu ada mati. Kejadian 5 ayat 5 di sana. Nah, jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu relasi dan hubungan Allah dengan manusia itu sudah terpisah. Sehingga kita punya rohania yang sudah hubungan Allah dengan manusia itu sudah mati. Justru mati itu dan akibat dari dosa atau konsekuensi dari dosa, dan kita akan melakukan dosa itu adalah mati. Nah, Yesus mati karena dia menggantikan posisi orang-orang berdosa. Dia menggantikan orang-orang yang masih hidup di bawah dosa, sehingga dia harus mati. Karena konsekuensi dari dosa itu adalah harus mati. Roma pasal 6:23, upah dosa ialah maut. Jadi konsekuensi dari melakukan dosa itu adalah mati. Jadi Yesus mati karena dia menanggung dosa kita, sehingga dia juga harus mati. Tapi dia mati pun bukan mati selama-lamanya. Dia juga bangkit dan naik ke surga. Nah, dia mati bahkan bangkit dan naik ke surga. Di situ menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan segala kuasa dunia, khususnya adalah kuasa dosa. Nah, kuasa dosa itu dia mengalahkan semuanya itu dan naik ke surga. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Nah, jadi Yesus mati karena dia sedang menggantikan posisi orang-orang berdosa. Ingat bahwa kita konsekuensi dari dosa itu adalah harus mati. Nah, itu harus ingat. Nah, konsekuensi dari kita melakukan dosa itu adalah harus mati. Tuhan tidak menciptakan kematian, dan Tuhan tidak pernah perintahkan kamu begini-begini, hidup begini-begini sampai kamu harus mati. Nah, tidak pernah perintahkan itu, tapi kematian itu terjadi karena Adam dan Hawa tidak mau mentaati perintah Tuhan. Dan kematian itu hadir di tengah-tengah manusia karena mereka jatuh dalam dosa. Nah, mungkin kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin kita mengalami kematian, tapi karena dosa itulah dan melalui ketidakketaatan itulah menghadirkan dosa dalam hidup, menghadirkan kematian, bukan menghadirkan dosa, tapi melalui ketidakketaatan itulah menghadirkan kematian di tengah-tengah manusia, sehingga semua orang harus mengalami kematian. Namun kematian pun dan sudah mati pun, orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan untuk hidup, tapi orang yang tidak percaya Yesus akan dibangkitkan untuk hukuman yang kekal. Jadi Yesus mati karena dia harus mati, karena konsekuensi dari dosa adalah mati. Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita, sehingga dia juga harus mati. Nah, itulah alasan utama yang Yesus mati. Karena Yesus sedang menggantikan posisi orang-orang berdosa, khususnya adalah semua manusia, bahkan saya.